Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk Anda semuanya. Kali ini saya akan bahas tentang perbedaan energi Reiki dan energi Kundalini. Nah, sebelum saya bahas, tolong subscribe channel ini. Kemudian share bila perlu. Dan terima kasih telah subscribe channel ini ya. Agar Anda nanti mendapatkan informasi tentang spiritual Reiki dan Kundalini. Nah, ini tentunya energi yang sudah banyak diyakini oleh praktisi tertentu, kelompok tertentu yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Oke, saya bahas ya. Energi Reiki dan energi Kundalini. Ini kemarin saya terpancing dari grup belajar Kundalini yang kami buat di Asosiasi Reiki Indonesia. Ada orang-orang yang masih bingung tentang Reiki dan Kundalini. Nah, ini saya jelaskan. Reiki itu energi alam semesta. Energi dari Tuhan. Yang ada yang menyebutnya yaitu makrokosmos. Alam semesta ini besar ya. Dan kalau Anda selaras dengan alam semesta, Anda akan paham bahwa alam semesta ini damai, halus, lembut. Nikmat sekali sensasinya jika kita rasakan. Nah, ini jagat atas ya, alam semesta. Coba Anda bayangkan dan pikirkan jika Anda berada di gunung. Atau mungkin Anda yang suka di pantai. Anda duduk termenung di situ, melihat pola alam semesta. Itu saja yang ada di bumi kan. Anda renungi, Anda melihat gerakan dari ombak air, ombak laut. Anda melihat pasir-pasir kecil, butiran-butiran pasir yang terpapar di pantai. Anda terkena angin, spoi-spoi dari angin laut, Anda rasakan. Itu sudah menunjukkan sesuatu yang esoterik ya. Atau sesuatu yang kita bisa merasakan, kita bisa membayangkan, kita bisa menikmati sensasinya, kita bisa mendengar suara-suara yang muncul dari kejadian alam itu secara alami. Dan pada kelompok esoterik, mereka meyakini, saya sendiri masuk dalam hal itu, dan orang-orang yang percaya dengan alam semesta meyakini bahwa ada fenomena di luar tubuh kita yang kita tidak bisa logikakan. Kalau ada yang tidak percaya dengan alam semesta, saya menganggapnya bahwa jangan hidup di alam ini. Silakan hidup di galaksi lain yang saya tidak tahu kenapa Anda tidak percaya dengan apa yang Anda hirup, udara yang setiap hari mengalir masuk di dalam tubuh Anda. Kalau yang tidak percaya, nah silakan. Percaya atau tidak percaya, saya tidak ngurus. Bagi yang percaya, kebaikan selalu ada pada diri Anda. Itu satu tempat yang kita sebut sebagai pantai. Kita sudah begitu nikmatnya kita merasakan hal-hal yang memang menjadi pemicu, penyegar, penyemangat, perileks tubuh atas kejadian di alam semesta itu. Coba Anda bayangkan ketika Anda di gunung. Anda melihat pohon-pohon yang hijau, mempesona di mata. Anda menghirup udara-udara dingin, sejuk, yang menyegarkan tubuh.
Anda mendengar suara-suara kicau burung dari alam semesta yang mengenakkan hati, memanjakan pendengaran, memanjakan telinga, membuat kita semangat, bergairah, berenergi. Nah, itu dari sisi satu tempat yang disebut gunung. Apakah Anda tidak mempercayainya? Nah, ini adalah bagian kecil dari energi Reiki. Kalau Anda perbesar lagi, coba Anda melihat misalkan Anda pernah ke pantai, misalkan ke Bali ya. Kalau saya lihat pantai-pantai bagus itu di Bali. Jadi kalau Anda menyusuri pantai di Bali, dan saya sendiri kalau ke Bali suka naik mobil, jadi saya menikmati dari Jawa dan menyeberang ke Provinsi Bali, kemudian menikmati keindahan pantai di pesisir sampai kepada Denpasar, dan saya di sana. Saya baru 8 kali ke Bali, ya, dan saya masih senang ke sana. Jadi kalau saya melihat pemandangan dari Jawa di sini, dari Surabaya, Rembang ya, dari Rembang kita sudah melihat pantai. Kalau di sini masih kotor ya. Kemudian saya berpikir tentang alam semesta. Betapa luasnya, betapa besarnya, betapa agungnya kekuasaan Tuhan. Kemudian menyisir terus sampai ke Tuban, kemudian ke Surabaya, kemudian Situbondo dan Banyuwangi, dan menyeberang di Ketapang sampai kepada Pulau Bali. Di Pulau Bali sangat indah sekali, masih alami sekali, dan saya menyisiri pantai dari negara Tabanan sampai seterusnya sampai di Denpasar. Itu sebuah bagian kecil dari alam semesta yang mendamaikan kita. Nah, kalau kita bisa mengakses energi Reiki, kita mengakses mereka, kita menghadirkan mereka ke dalam diri kita. Itu hanya di bumi ya. Kalau Anda lebih luas lagi, misalkan Anda melihat bulan, kemudian melihat planet-planet dalam tata surya, yang kalau dalam ilmu fisika itu kita di pusat matahari ya. Kemudian tata surya kita itu berada di galaksi Bima Sakti, dan Anda coba lihat betapa agungnya kekuasaan Tuhan. Betapa banyaknya energi alam semesta ini. Ada tingkat 7 langit yang berada di langit yang kita lihat sekarang. Coba Anda searching di Google. Coba Anda lihat live-nya NASA. Anda akan terkagum, oh, ternyata besar sekali. Kita tuh butiran debu di dalam bumi. Bumi saja kalau diukur secara fisika ya, astrofisikawan menyebutkan bahwa bumi itu jika dibandingkan dengan matahari, padahal dengan matahari saja ya, bukan ke galaksi lainnya. Kalau galaksinya berada di galaksi Bima Sakti atau disebut Milky Way. Itu bumi jika dibuat 1,3 juta bumi dalam sebuah bola, maka itu adalah besaran matahari. 1,3 juta bumi itu adalah besarnya matahari. Dan matahari sendiri kalau dibandingkan dengan galaksi, ada yang mengatakan tidak pakai besaran lagi, tapi pakai gerak cahaya. Kalau yang saya paham dengan ada galaksi Andromeda ya, itu sekitar 200.000 tahun cahaya. Betapa kecilnya bumi dan
apalagi diri kita yang ada di dalam bumi. Nah, energi alam semesta begitu besarnya, dan kita kalau lihat bagaimana prosesnya, kita lihat coba gerakan dari bumi yang teratur, gerakan dari galaksi-galaksi, gerakan dari bintang-bintang, gerakan dari kehidupan, cukup saja yang di bumi. Ada burung, pagi pergi cari makan dengan santainya, kemudian anak-anaknya ditinggal di rumah, di sebuah susoh namanya ya, atau ya tempat dia beranak itu. Kemudian sorenya dia pulang bawa makanan dengan santai, dengan bahagianya, dan mereka selaras hidup. Ya karena kalau di makhluk lain ya tidak ada keserakahan ya, jadi dia menikmati sensasi yang memang secara naluri, secara alami digerakkan oleh motor tubuhnya. Paling kebutuhannya adalah seks, mamalia, menyusui, habis itu tidur, cari makan lagi, tidur lagi, sayang sama anak, habis itu mati, selesai kehidupan mereka. Nah kalau di dalam manusia kita punya tiga otak yang membedakan kita dengan makhluk lain. Ada reptilian brain, ada mamalia brain, ada neocortex, yang memang kita diuji untuk bagaimana bisa memanfaatkan tiga bentuk otak di dalam diri kita. Nah, keselarasan energi Reiki adalah bagaimana kita bisa mendamaikan diri, menyehatkan tubuh, mendamaikan jiwa, dan semuanya bisa selaras seperti kehidupan yang diinginkan oleh alam semesta. Itu adalah energi Reiki. Nah, kalau Reiki sendiri dimanfaatkan awalnya dengan penyembuhan, pengobatan. Hanya dengan meniatkan, mempasrahkan diri, menerima energi Reiki, maka tubuh kita akan secara otomatis selaras dengan energi alam semesta. Tentunya dengan cara meditasi tertentu atau dengan atunemen dari seorang master Reiki. Nah, dengan sudah selaras, sudah bisa mengobati diri sendiri, kemudian lakukan pengobatan kepada orang lain dengan niat yang sama, memasrahkan diri, meniatkan, menghadirkan energi alam semesta, energi ilahi untuk kesehatan mereka yang membutuhkan. Seperti itu ya, energi Reiki ya. Energi apapun yang ada di luar tubuh kita, energi alam semesta ini adalah energi Reiki. Dan tentunya energi yang berada di atas ya. Energi kedamaian, energi kesejukan, energi kesejahteraan, energi keselarasan, ketenangan. Nah, itu energi ilahi. Ada energi yang merusak, ya ada. Ya, energi-energi yang eterik negatif, yang biasanya berada di bumi atau di bawah diri kita, atau mungkin muncul di permukaan, yaitu pada setara manusia, atau kalau saya sebut kemarin ada namanya jagat madya ya. Jadi kita berada di antara langit dan bumi. Nah, di situ adalah jagat madya. Bisa dari kontaminasi orang lain, bisa dari kontaminasi hewan. Dan itu timbul dari jiwa-jiwa kita yang tidak selaras. Akhirnya timbullah energi negatif. Dan itu disingkirkan dalam Reiki. Di-grounding, dibuang ke bumi. Nah, yang disebut energi Reiki adalah energi alam semesta yang baik, yang selaras, yang damai, yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang menyehatkan. Yang membuat diri kita menjadi segar, seperti terisi energi, yang nyaman, yang damai, yang tentram, yang rahayu ya. Oke, itu energi Reiki. Dan kemudian energi Kundalini. Energi Kundalini adalah bentuk dari
mikrokosmos yang ada di dalam diri kita. Dan tepatnya adalah di ujung tulang ekor. Kalau Anda paham tentang tulang sulbi, dalam kitab Al-Quran banyak sekali yang pembahasan itu. Saya tidak tahu jumlah pembahasannya berapa, tapi tulang ini disebut tulang kehidupan. Yang pada saat orang mati pun, tulang ini masih ada. Tidak membusuk. Bahkan pernah diuji untuk dibakar. Kemudian digodok dengan air panas. Tulang ini tetap teksturnya kokoh ya. Ada perubahan sedikit mungkin pada pigmen-pigmen, tapi tekstur dari ujung tulang ekor utuh dan tekstur yang lain memudar. Itu cerita dari orang-orang yang meneliti tentang tulang sulbi atau tulang ekor. Nah, ada yang menyebutnya ujung tulang sulbi ini adalah sumber kehidupan. Dan dalam Kundalini ini ada sebuah butiran ya, seperti telur yang berada di depan. Kalau bentuk tulang tulang ekor itu begini dan posisinya di sini. Inilah yang disebut Kundalini atau titik roh manusia atau kesadaran roh manusia. Kundalini ini berasal dari Tibet ya. Tibet sendiri disebut juga sebuah daerah yang memang misterius, dan ini berada di Gunung Himalaya di daerah Cina ya. Tibet dulu dikeramatkan ya, dan sampai sekarang masih, menurut saya, yang saya tahu ya, karena ini banyak misteri-misteri yang memang terjadi di puncak dunia. Gunung Himalaya sendiri, kalau Anda tahu ini adalah gunung yang tertinggi di dunia, maka disebut puncak dunia. Nah, Kundalini diciptakan di sana. Ada yang menyebutnya, kalau di Parana Sakti ya, saktinya itu adalah Kundalini itu. Ada yang menyebutnya tumo ya. Ada Reiki tumo. Nah, tumonya ini adalah Kundalini itu. Berasal dari Tibet yang kemudian dikembangkan oleh beberapa praktisi master Kundalini. Sampai sekarang ada yang di asosiasi kami menyebutnya Reiki Kundalini. Ada yang menyebutnya Kundalini Reiki. Dan ada yang menyebutnya Reiki Tumo. Cuman ada perbedaan di setiap atonemen dari asosiasi tertentu. Nah, setahu saya kalau di Reiki Tumo, Kundalini ini dibangkitkan di level 2. Tapi kalau di asosiasi kami, di Asosiasi Reiki Indonesia, masuk dalam level 1. Jadi pada pembelajaran level 1 kita sudah bisa Reiki dan bisa Kundalini. Dan di level 2 nanti tingkatan lanjut yang lebih tinggi, yaitu untuk mengobati orang lain, untuk transfer energi, untuk menyimpan energi di dalam satu benda, untuk clairvoyant, clair audience, kemudian saktipat ya. Itu energi Kundalini. Energi ini berada di dalam diri kita, yang berada di antara anus dan kelamin, dan tepatnya di perineum. Ini kalau saya belajar tentang dari Mantak-Chia ya, untuk kebugaran tubuh, kesemangatan tubuh, ini sangat bagus sekali kalau kita sering menggunakan energi Kundalini. Kita pompa di situ perineum kita, dan kita semangat dan kita segar, seperti ya tubuh kita berbobot penuh dengan energi. Ini kalau orang suka olahraga sudah merasakan hal ini. Biasanya di tulang di bokongnya sudah terasa hangat, dan coba Anda rasakan kehangatan. Anda mulai pompa perineum Anda dan rasakan dari bokong hangat. Maka Anda akan merasakan energi yang
kuat ya, yang memenuhi seluruh tubuh. Kalau saya rasakan sekarang ini, kalau saya memompa, maka dari kaki itu kuat sekali, kemudian saya alirkan ke atas ke sumsumna dan menjadi tegar dan kuat sekali. Nah ini kalau disatukan dengan energi Reiki ya dari alam semesta, kita akan kokoh. Kita bisa terlindung dari kontaminasi energi negatif, bisa terlindung dari penyakit, dan organ-organ di dalam tubuh kita akan bekerja dengan baik, sehat, dan selaras. Nah, energi Kundalini dan Reiki, kalau kita kembangkan lagi, kita perbesar lagi, kita booster lagi, kita bisa meniatkannya untuk melindungi benda-benda yang kita miliki. Atas izin Tuhan, atas izin Allah, semuanya aman dan terlindungi. Anda boleh buktikan. Oke ya, sudah mulai paham ya apa itu Reiki, apa itu Kundalini. Reiki adalah energi alam semesta yang di luar tubuh kita yang berada di atas. Dan Kundalini adalah energi di dalam tubuh kita yang berada di antara anus dan kelamin, dan titiknya adalah berada di perineum. Dan itu adalah kesadaran ruh yang Tuhan masukkan di dalam diri kita dan berada di situ, ya, berada di ujung tulang ekor atau tulang sulubi. Anda cari set apa sih tulang ekor, apa tulang sulubi. Ini adalah awal dari kehidupan, awal masuknya ruh, dan tepatnya di situ. Roh itu apa? Roh itu ya kalau dalam bahasa elektronika ya listrik. Ketika Anda punya handphone dan Anda kasih listrik atau baterainya, maka handphone itu akan hidup. Ketika Anda punya laptop, Anda kasih listrik, maka laptop itu hidup. Dan untuk pekerjaan dari jiwa, itu semua dikendalikan oleh chip-chip yang disebut kesadaran jiwa. Maka beda kesadaran roh dan kesadaran jiwa. Kemarin sudah saya bahas di video sebelumnya, mungkin sedikit-sedikit ya. Nah, kalau Anda ingin lebih tahu tentang Reiki, Kundalini, Anda boleh belajar ke kami agar bisa kita manfaatkan Reiki dan Kundalini itu untuk kehidupan kita, kemajuan hidup kita, kebahagiaan hidup kita, dan tentunya untuk keberlimpahan, kemudahan dalam menjalani kehidupan. Ya. Baik kemudahan rezeki, kemudahan relasi, kemudahan percintaan, kemudahan menyembuhkan penyakit, kemudahan untuk sehat, kemudahan untuk terlindung dari penyakit, dari santet, dari pengaruh orang lain, pengaruh benda, pengaruh dari respon panca indera, apapun. Intinya membuat diri kita selaras dengan alam semesta. Dan alam semesta, energi ilahi adalah energi yang damai. Kalau kita belajar energi tersebut dan menyatukan dengan energi yang memang dititipkan oleh ilahi di dalam diri kita, yaitu Kundalini, maka kita akan selaras dan mendapatkan pencerahan dan kemudahan. Itu saja yang saya jelaskan untuk energi Reiki dan Kundalini. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar Anda mendapatkan informasi yang bermanfaat nantinya. Terima kasih. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.